gaun pengantin ke konser. Wanxing, apakah kamu yakin ingin mengenakan gaun pengantin untuk menonton konser seorang pria muda? Di luar gimnasium besar, Chu He menatap kosong ke arah pacarnya Yang Wanxing. Setelah mengejarnya selama 8 tahun, dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dan kemudian ke tahun kedua, Yang Wanxing akhirnya setuju untuk menjadi pacarnya setengah bulan yang lalu. Keduanya baru saja sampai pada tahap berpegangan tangan, tetapi tanpa diduga, dia akan mengenakan gaun pengantin untuk menonton konser idola pria malam ini. Chu He merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, cinta itu egois, dan dia ingin pacarnya mengenakan gaun pengantin karena dia. Yang Wanxing mengenakan gaun pengantin seputih salju yang sangat indah. Dia sangat cantik, anggun, dan memiliki kulit sehalus kulit bayi. Dia benar-benar seorang dewi, bahkan orang yang lewat pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memotretnya. Yang Wanxing sedikit marah. Chu He biasanya sangat patuh dan tidak pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Bagaimana sikapmu? Itu hanya pakaian. Apakah aku tidak punya kebebasan berpakaian sekarang? Chu He tampak sangat tidak senang. Kamu bebas mengenakan apapun yang kamu inginkan. Tetapi apakah makna gaun pengantin bisa sama dengan pakaian lainnya? Itu adalah simbol cinta yang sakral. Kamu bilang kita akan menikah setelah lulus dan mengenakan gaun pengantin untuk mengambil foto kelulusan. Tetapi sekarang kamu mengenakannya untuk bertemu dengan saudara idolamu. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Yang Wanxing marah. Apa maksudmu dengan perasaan atau tidak? Jangan membuatnya terlalu serius. Itu hanya pakaian biasa. Bukan. Aku tidak tahu apa yang membuatmu marah. Banyak sekali orang yang memakainya untuk mengambil foto di media sosial mereka. Jadi apa salahnya aku juga memakainya? Wajah cantik Yang Wanxing memerah karena marah. Mengapa Chu He tiba-tiba menjadi begitu pelit dan sombong malam ini? Zhou Meimei, yang berada di sebelahnya, adalah teman sekamar dan sahabat Yang Wanxing. Dia berpakaian seperti pengiring pengantin. Dia memeriksa waktu dan berkata, Chu He, sebagai pria dewasa, bisakah kamu tidak bersikap pelit? Apakah ini caramu memperlakukan Wanxingku seperti ini? Dia hanya sedang menonton konser. Kamu pasti iri melihat adik kita begitu tampan dan pandai bernyanyi, kan? Orang-orang seperti kamu adalah orang hitam kecil, orang yang rendah. Kemudian Zhou Meimei menoleh ke arah Yang Wanxing. Wanxing, kamu lihat orang lain juga memakai gaun pengantin. Apakah pacar mereka mengatakan sesuatu? Hanya pacarmu yang begitu picik. Dia juga bisa mengenakan jas pengantin ke konser. Aku tidak tahu apa yang membuat pembelaannya kandas. Ayo kita abaikan saja dia. Yang Wanxing diseret pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendapati Chu He berdiri di sana dengan linglung dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia merasa sedikit enggan dan berbalik dan berkata, Chu He, aku setuju untuk menjadi pacarmu. Tapi kenapa aku harus berubah demi dirimu? Jangan pernah berpikir untuk membatasiku. Jangan pernah sebut-sebut kalau kita cuma pacaran selama 13 hari. Bahkan kalau kita menikah nanti, aku nggak akan mendengarkanmu. Sudah kubilang, aku benar-benar marah. Aku tahu. Wajah Chu He menunjukkan kesedihan yang tak terhingga, dan dia bergumam. Aku tahu kau benar-benar marah. Aku butuh waktu 6 bulan dan 7 hari untuk menenangkanmu. Kau pikir itu hanya gaun pengantin. Aku juga tahu kita sudah berpacaran selama 3 tahun dan kamu masih bermain game dengan teman-teman priamu secara online dengan menggunakan nama pasanganmu. Kamu bilang itu hanya permainan. Kita sudah saling mencintai selama 5 tahun dan akan segera menikah. Kamu juga pergi makan sendirian dengan kakak kelasmu dan pulang tengah malam. Kamu bilang aku tidak percaya padamu dan kamu bebas berteman. Tapi cintaku egois. Aku tidak bisa menerimanya. Wajah manis Yang Wanxing dipenuhi amarah. Omong kosong apa yang Chu He bicarakan. Bagaimana dengan cinta selama 3 atau 5 tahun? Mereka baru saja memulai. Chu He, jika kamu melakukan ini lagi, kita akan putus. Kamu masih membuatku marah, dan aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika kamu memberiku 18 hadiah kali ini. Baiklah, kalau begitu,
Kita putus saja. Chu He langsung setuju. Dan sorot matanya bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh orang seusianya. Yang Wanxing tampak tidak percaya. Seolah-olah dia salah dengar. Dan menekankan. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku bermaksud putus. Aku bilang, oke, aku janji. Kita putus. Jawab Chu He dengan tenang. Yang Wanxing bahkan lebih terkejut lagi. Chu He diam-diam mencintainya dan mengejarnya sejak kelas 1 SMP. Dimanapun Yang Wanxing berada, di sana akan ada Chu He yang mengikutinya seperti pengikut. Bahkan ketika mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, Chu He menduduki peringkat ketiga di kota itu dan dapat mendaftar ke Universitas 985. Tetapi Chu He memilih untuk bersekolah di sekolah yang sama dengan Yang Wanxing. Saya kemudian mendaftar di Universitas Buju, Universitas 211 di provinsi saya. Setelah mengejarnya selama bertahun-tahun, Yang Wanxing memang tergerak dan terbiasa dengan kehadiran Chu He. Bulan lalu, dia menyetujui usaha Chu He untuk berkencan dengannya. Tapi Chu He mengejarku begitu keras, dan sekarang dia ingin putus. Chu He, apa kau gila? Kau putus denganku hanya karena sepotong pakaian. Wajah Yang Wanxing penuh dengan keluhan. Ia tidak akan pernah memaafkan Chu He kali ini. Ya, aku sudah melepaskanmu dan tidak lagi mengekangmu. Padahal, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Itu hanya sekadar pakaian. Hanya saja pandangan kita tentang cinta berbeda. Cintaku egois. Mari kita berpisah dengan damai. Aku lelah. Setelah Chu He selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali. Punggungnya terlihat sangat kesepian. Dia dulu mengira ini adalah cinta. Aku suka kamu yang menjual cinta mahua. Yang Wanxing tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Seolah-olah dia menyadari bahwa Chu He serius. Dia benar-benar akan kehilangan pria yang telah mengejarnya selama bertahun-tahun dan siap muncul kapan saja. Saat dia hendak mengejarnya, Zhou Meimei di sampingnya menangkapnya. Wanxing, jika kamu mengejarnya sekarang, dia akan sangat bangga pada dirinya sendiri. Apa salahnya kamu mengenakan gaun pengantin? Saya sudah mendengarkan lagu-lagu kakak saya selama bertahun-tahun. Mengenakan gaun pengantin sekarang adalah akhir yang indah untuk masa muda saya. Ini bukan seperti saya benar-benar akan menikah. Zhou Meimei mencibir punggung Chu He dan melanjutkan. Orang miskin macam ini pikirannya sempit. Dia tidak layak untuk dipercaya. Sekarang dia terus bilang kalau gaun pengantin itu sakral. Tapi kalau sudah beneran menikah, dia pasti bilang kalau dia cuma pakai gaun pengantin satu kali. Jadi bisa sewa yang murah aja. Percaya nggak? Yang Wanxing ragu-ragu untuk berbicara, menatap gaun pengantin putih itu, dan tampaknya merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Saya hanya merasa Chu He malam ini terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Namun, Yang Wanxing dengan cepat menjadi tenang dan tersenyum manis. Lupakan saja dia, aku tidak akan memedulikannya kecuali dia memohon maaf kali ini. Ayo, kita masuk. Zhou Meimei menyerahkan bunga itu dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali, bagaimana mungkin Wanxing, si cantik dari Universitas Wuzhou, dikendalikan oleh orang penting seperti dia. Aku akan mengambil beberapa fotomu lagi nanti, dan aku yakin kamu akan mendapatkan lebih banyak penggemar. Lagi pula, sudah kubilang, aku juga membawa sebungkus rokok. Jangan khawatir, kita tidak akan menghisapnya. Kita hanya akan menggunakannya untuk berfoto. Foto terakhir adikku yang sedang merokok sangat tampan. Tidak seperti Chu He yang bau rokok. Sangat menjijikkan. Baiklah, sudahlah. Jangan bahas dia lagi. Ayo kita periksa tiketnya. Yang Wanxing berkata demikian dan segera pergi memeriksa tiketnya sambil mengenakan gaun pengantin. Ketika dia sampai di gerbang tiket, dia menoleh ke belakang dan samar-samar melihat sosok Chu He yang menjauh. Entah mengapa, hatinya tiba-tiba terasa sakit. Tampaknya orang yang paling penting dalam hidupnya perlahan-lahan menjauh darinya. Sungai Chu pada saat ini berjalan di jalan yang ramai. Ada penjaga keamanan di mana-mana yang menjaga ketertiban. Di sekelilingnya terdapat banyak penggemar muda yang datang untuk menonton konser.
dan banyak di antara mereka yang mencari calo untuk membeli tiket. Chu He meraba sakunya dan mengeluarkan sebungkus rokok Hongtasan, New Era. Saya sudah tidak merokok selama bertahun-tahun. Saya sangat miskin saat kuliah. Setelah saya terlahir kembali, saya diberi rokok murah. Bahkan anjing pun tidak mau merokok. Chu He bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya dia pikir itu terlalu intens. Tetapi melihat segala sesuatu yang familiar, dia bisa yakin, benar-benar yakin, bahwa dia terlahir kembali. Dia telah hidup selama 36 tahun dan hidup bahagia di kota ajaib, tetapi kehidupan cintanya tidak pernah mulus. Yang Wanxing tampaknya telah menjadi penderitaannya yang abadi. Tidak bisa mendapatkannya, tetapi tidak bisa melepaskannya. Adapun mengapa dia terlahir kembali ke tahun keduanya pada tahun 2014, dia juga tidak tahu. Dia baru ingat bahwa dia sedang minum-minum dengan beberapa pemilik toko barang antik tadi malam, ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari adik perempuannya Sining, yang mengatakan bahwa Ibu Chu He sedang sakit kritis di rumah sakit. Dalam kepanikan, ia melajukan mobilnya menuju rumah sakit, namun ia malah mengalami kecelakaan mobil. Lu Xun berkata, jangan minum alkohol saat mengemudi, dan jangan mengemudi setelah minum alkohol. Itu benar-benar peringatan. Sayang sekali aku membeli setumpuk barang antik dengan harga murah. Salah satunya adalah segel giok. Sungguh rugi. Dan tabungan saya lebih dari 10 juta yuan. Saya telah membayar asuransi pensiun selama 10 tahun. Dan komputer serta ponsel saya tidak diformat. Sialan. Chu He tidak dapat menahannya. Jadi dia mengambil rokok Hongtasan lainnya dan menghisapnya. Gigitan pertama cukup untuk menenangkanmu. Tetapi gigitan kedua sangat kuat. Kembali ke tahun kedua saya. Tampaknya semua penyesalan dapat diperbaiki. Harus disertai rokok Hongtasan. Seekor anjing menjilati anjing lain. Dan pada akhirnya, dia tidak punya apa-apa. Dia telah mengejarnya selama hampir 8 tahun. Dan bahkan, pengawal pribadi si cantik sekolah, seharusnya sudah selesai mengejarnya. Tapi dia berakhir seperti ini. Tidak apa-apa untuk kembali ke tahun kedua. Kali ini aku tidak bisa membiarkan orang tuaku terlilit hutang besar dan menderita. Aku tidak bisa membiarkan kakek meninggalkan dunia ini tanpa alasan yang jelas. Dan saudara laki-laki saya, yang tinggal sekamar dengan saya selama 3 tahun di sekolah menengah dan perguruan tinggi, dipaksa melompat dari gedung untuk mendapatkan $500 juta. Saya tidak akan mengizinkannya. Sining, dasar gadis bodoh. Kau menungguku dengan bodoh. Tapi aku baru saja akan melamarmu. Benar-benar kecelakaan mobil yang menyebalkan. Chu He perlahan mengembuskan asap tipis. Sosok Sining pun memenuhi pikirannya. Perasaan ini masih dapat diingat, tetapi saat itu sudah hilang. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menungguku diam-diam. Aku akan berlari ke arahmu dengan seluruh kekuatanku. Sekali lagi, masa depan, bintang-bintang dan kalian semua layak untuk dinantikan. Kemudian, Chu He teringat pada orang tuanya yang masih sehat. Dia mematikan rokoknya, mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video. Orang yang menjawab video itu adalah ayah saya, dan dia memulai dengan mengatakan, "Nak, ini bahkan belum akhir bulan, dan kamu sudah menelepon untuk meminta ayahmu menyerahkan koin emas itu. Kemana kamu menghabiskan semua uangmu? Apakah kamu tidak tahu seperti apa situasi ayahmu? Apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu memiliki tambang di rumah?" "Ayah, itu tidak benar. Aku mencari ibuku dan aku tidak bertanya tentang uang." Chu He merasa tidak berdaya. Ibu saya mengambil telepon dan berkata dengan lembut, "Nak, jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Ingat untuk memberitahu saya jika kamu kehabisan uang. Apakah kamu ingin membeli sesuatu?" "Tidak, aku hanya ingin meneleponmu. Aku merindukanmu, kakek, dan adikku." Chu He mendesah dalam hatinya. Hal yang paling menyedihkan adalah pohon itu ingin diam tetapi angin tidak berhenti. Dan sang anak ingin mendukung orang tuanya tetapi mereka sudah tidak ada lagi. Senang sekali kedua orang tuaku masih hidup dan sehat. Saya mengobrol dengan orang tua saya selama hampir 1 jam sebelum menutup telepon.
Tepat setelah menutup panggilan video, saya melihat ibu saya diam-diam mentransfer 1.500 yuan kepadanya dan memintanya untuk membelanjakannya. Chu He tidak mengambilnya. Keluargaku tidak kaya, dan butuh waktu 5 atau 6 tahun lagi bagi ayahku untuk menghasilkan uang. Biarkan aku yang menghasilkan uang. Kelahiran kembali ini sangat menyakitkan. Tidak bisakah 2 bulan lebih awal? Kalau tidak, saya akan menjual semua yang saya miliki untuk membeli Jerman 7-1 Brasil. Dan kemudian saya akan berbaring saja. Chu He menyalakan kamera dan mengambil swafoto. Kemudian dia dengan santai mengganti foto profil WeChat-nya. Foto profil aslinya adalah seekor anjing. Itu adalah ide polos Chu He, karena foto profil yang Wanxing adalah kucing ragdoll yang lucu. Setelah mengubah foto profilnya, ia juga langsung mengubah nama WeChat-nya menjadi Chu He. Tema utamanya adalah jujur dan berani tanpa penyamaran. Ini juga karena kondisi pikirannya sekarang berbeda. Karena dia tahu bahwa WeChat akan sangat berguna di masa depan. Banyak orang sudah mulai menggunakan WeChat untuk berjualan barang. Saya harus berpikir matang-matang tentang cara menghasilkan uang malam ini. Orang yang tidak punya uang lebih buruk dari anjing. Kata-kata penulis, ini adalah dunia paralel. Mohon jangan masukkan diri Anda ke dalamnya. Selebriti bukanlah merpati Anda. Harga, uang, permainan, dan acara semuanya ada di dunia paralel. Berhentilah berdebat.